Stop thinking about you, boy. Stop thinking about you, boy. Karena kamulah jantung hatiku. Simpan semua cintaku, sayang ini untukmu. Tapi kamu tak ada di sampingku. I miss you so. Sampai kapan ku harus menunggumu di sini, selalu di sini. Lain tak jadi coba lagi, ditinggalmu oh kasih sendiri. Pusing, pusing, stop thinking about you, boy. Stop thinking about you, boy. Karena kamulah jantung hatiku. Simpan semua cintaku, sayang ini untukmu. Tapi kamu tak ada di sampingku. I miss you so. Stop thinking about you, boy. Stop thinking about you, boy. Karena kamulah jantung hatiku. Simpan semua cintaku, sayang ini untukku. Tapi kamu tak ada di sampingku. Stop thinking about you, boy. Stop thinking about you, boy. Karena kamulah jantung hatiku. Simpan semua cintaku, sayang ini untukku. Tapi kamu tak ada di sampingku. I miss you so. Stop thinking about you, boy. 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 I miss you so. Yes, terima kasih Windy and Friends sudah membuka lagu kita pada sore hari ini. Sebuah lagu Jomblowati, bener ya judulnya? Bener ya Jomblowati ya? Untuk jombloan-jomblowati yang ada di rumah yang sekarang mungkin baru pulang kerja. Waduh, menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial. Kali ini bersama saya Dika Saputra, seperti biasa kita akan memberikan beragam informasi menarik tentunya. Kalau kita berbicara tentang milenial artinya partisipan di dunia politik menuju pemilu beberapa bulan lagi. Ini bisa dikatakan milenial pemegang suara tertinggi pada edisi pemilu kali ini karena memang bonus demografi yang didapatkan, kemudian juga saat ini para milenial juga sudah mulai aktif di dalam dunia pemilu. Sore hari ini kita akan berbicara juga masih dengan milenial dan juga masih dengan tema kita yaitu pusaran milenial di politik. Bersama saya Dika Saputra dan juga dua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Yang pertama ada Mas Ihsan Rivaldi, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Selamat sore Mas. Ya, salam kenal Bang. Selamat sore. Kemudian juga ada Mbak Tasya Feby Carter. Ini merupakan praktisi komunikasi corporate, seperti itu ya? Iya. Selamat sore. Selamat datang di studio TVRI Sumatera Selatan. Siap, ya Bang. Mewakili dari para milenial, saya akan menunggu jawaban Anda terkait dengan pandangan mewakili dari para milenial terkait dengan politik yang mungkin akan menjadi sesuatu hal yang sangat besar pada tahun 2024 nanti. Untuk Anda juga yang ingin bergabung tentunya bersama kami persilakan di 0711 311 454 terkait dengan tema yang kami angkat sore hari ini. Dan tentunya nanti juga masih akan ditemani dengan lagu-lagu yang enak dari Windy and Friend. Baik, saya ke Mas Ihsan terlebih dahulu. Untuk segmen pertama, saya ingin tahu bagaimana Anda melihat politik saat ini. Tentunya khusus mewakili dari para milenial. Silakan Mas Ihsan. Baik, terima kasih Bang. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Abang tadi terkait bagaimana kemudian
kaum milenial dan kaum Gen Z itu mendominasi DPT pada pemilu 2024. Kalau kita lihat data DPT dari sumber KPU ya kan, KPU RI 2024 itu DPT 2024 itu berjumlah 240 juta orang, 204 juta orang. Nah, sedangkan generasi milenial dan Gen Z itu digabungkan itu sekitar 113 juta orang. Maka kemudian bahasanya tidak sepatutnya bahwasanya milenial itu ada di pusaran politik. Tapi bagaimana kemudian milenial itu mendorong supaya politik yang akan mewujudkan Indonesia adil dan makmur. Dan juga melihat realitas politik saat ini, bagaimana kemudian milenial ini harus melek terhadap dunia politik khususnya. Apalagi realitas saat ini kan ya sebagian kaum milenial itu apolitik, tidak skeptis terhadap politik, karena politik ya dipertontonkan dengan ya sering korupsi misalnya, ada keputusan-keputusan yang tidak pro terhadap rakyat, dan juga ada kebijakan-kebijakan yang tidak ada pro terhadap rakyat. Mungkin itu. Oke, baik. Realitas yang terjadi saat ini menurut Mas Ihsan adalah skeptisnya tentunya milenial dan juga zilenial terhadap politik karena contoh yang tidak diinginkan seperti itu bagi kalangan zilenial dan milenial. Baik, mewakili zilenial dan milenial seperti apa Anda melihat politik saat ini, Mbak Tasya? Politik saat ini ya menurut saya sangat seksi ya, panas banget ya. Karena suara milenial itu sangat kuat loh. Contohnya nih kita ambil dari isu yang beredar pada saat itu di Lampung. Di Lampung pada saat itu milenial bersuara jalannya rusak. Pokoknya banyak kerusakan yang terjadi di daerah tersebut. Dan suara milenial itu sangat didengar. Dan kuat banget suaranya sehingga pada saat itu Presiden turun ke lapangan untuk mengecek kondisi yang terjadi pada saat itu. Hingga kita melihat reaksi gubernurnya saat itu juga kayak, wah sebagai milenial yang lihat ini puas nih, kayaknya perlu kayak milenial tuh harus kita junjungin nih di medsos karena medsos itu kayak kuat banget untuk generasi milenial dan generasi Z. Iya. Berarti sekarang sebenarnya para milenial dan juga zilenial nggak yang skeptis banget gitu di dunia medsos. Baik, Mas Ihsan, kalau melihat dari dunia medsos seperti apa sebenarnya milenial saat ini pandangannya terhadap dunia politik gitu? Siap. Jadi memang untuk di medsos itu sendiri, ya kan kalau generasi milenial dan generasi Z ini kan dari bangun tidur itu yang dilihat pertama kali ada handphone, gadget ya kan, gawai. Pun setelah ingin tidur yang dilihat gawainya, ya kan, gadget ya kan. Nah, jadi memang milenial dan generasi Z itu tidak terlepas dari yang namanya media sosial. Nah, tapi saat ini yang harus menjadi titik poinnya, bagaimana kemudian milenial itu memanfaatkan media sosial itu sebaik-baiknya sehingga itu bisa berdampak untuk kemaslahatan umat. Nah, contohnya yang di Lampung, contohnya kita ambil di Sumatera Selatan itu di Oki. Cengal ya? Ya, di Cengal. Baru-baru itu kan ini sempat viral ya kan. Nah, jadi itu bagaimana kemudian potensi media sosial itu bakal membantu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Baik. Apa harus viral dulu menurut Mbak Tasya baru ini muncul kebijakan, kemudian baru kita katakanlah pembenahan jalan? Apakah harus viral dulu sebenarnya Mbak Tasya? Kalau dari sisi saya sebagai pengguna sosmed ya, kayaknya harus viral dulu deh, harus naik ke atas dulu baru bisa direalisasikan. Karena kayak kalau misalnya kita cuma bersuara tanpa harus ada fakta yang naik ke atas, itu kayaknya agak kurang menurut saya. Karena beberapa isu kayak saya lihat itu sepertinya perlu viral. Kayak sosmed itu ajang untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dibanding media massa seperti koran saat ini. Karena kayak seperti kata Mas Ihsan, kita bangun tidur buka gadget, udah ada berita ini nih. Dijelasin ada videonya, ada fotonya, ada kronologisnya secara lengkap. Terus kita sebagai milenial bisa baca informasinya, bisa langsung berkomentar satu arah di situ ke seluruh orang di Indonesia. Baik. Yang perlu digarisbawahi harus viral dulu. Mas Ihsan sebagai aktivis gitu ya kan, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia gitu.
apakah kebijakan viral ini perlu dimasukkan juga di dalam di dalam perundang-undangan kita atau seperti apa melihatnya? Kenapa harus viral dulu baru kita kayaknya baru dilakuin gitu? Kalau dari pandangan Mas Ihsan selaku aktivis dan juga milenial seperti apa, Mas? Nah, yang jelas ya kan, istilah viral pun kita baru familiar pada 2019, 2020 ya kan, ketika Pilpres 2019. Nah, istilah viral itu baru familiar di telinga-telinga kita. Ketika Pilpres 2014 kita belum terdengar yang namanya viral itu sendiri. Nah, viral ini jadi suatu alat, itulah kenapa ya kan, kalau dalam sistem politik kan ada namanya legislatif ya kan, ada yang namanya eksekutif, ada yang namanya yudikatif. Tapi teori sekarang itu media itu termasuk dalam klaster tersebut. Nah, dan klaster yang terpisah dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Nah, itulah bagaimana kemudian viral ini itu menjadi atensi dari pemerintah untuk memprioritaskan bahwasanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tuh harus cepat diselesaikan atau tidak. Nah, apakah harus viral terlebih dahulu? Ya seharusnya sebagai pemimpin ya kita jangan melihat viral tidak viral ya kan, tapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan generasi milenial, sesuai dengan kebutuhan generasi Z. Nah itu karena memang ya kalau kita lihat ketika pejabat turun, ketika viral, ya bisa kita lihat dari sisi lain bahwasanya pejabat ini mau pansos misalnya kan, mau mengambil hati dari masyarakat ketika viral dan atensi masyarakat luas itu bisa menaikkan popularitas pejabat itu sendiri. Tapi sebagai good government seharusnya pemerintah ketika sebelum viral itu harus terselesaikan seperti programnya Kapolri. Bagaimana kemudian ya Kapolri menegaskan ketika HUT Polri ya kan, ya silakan tindak tegas perkara-perkara sebelum itu viral. Nah, itu arahan yang jelas. Mungkin itu. Baik, sesuai dengan kebutuhan. Harusnya government itu sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Tidak perlu menunggu viral dulu. Nah, saya akan nanyain juga nanti ke Mbak Tasya seperti apa sesuai kebutuhan atau tidak, dirasakan atau tidak nih mewakili dari para milenial dan juga mungkin pemirsa yang ada di rumah juga penasaran dengan jawaban Mbak Tasya. Tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya Milenial. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa.
banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial, masih bersama saya Dika Saputra. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilahkan tentunya di 0711311454 terkait dengan tema kami hari ini, Milenial di Pusaran Politik. Masih bersama dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan bersama Mas Iksan dan juga Mbak Tasya. Baik, sempat terputus nih tadi Mbak Tasya. Baik, kalau Mas Iksan berbicaranya harusnya government itu melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan yang memihak kepada masyarakat gitu ya. Nggak perlu nunggu viral dulu. Iya. Kalau Mbak Tasya sendiri melihatnya sejauh ini kita berpolitik dan juga bernegara, dan Mbak Tasya juga mewakili para milenial dan juga zilenial, melihatnya seperti apa? Saya setuju sama pendapatnya Mas Iksan, berdasarkan keperluan, tapi jangan melupakan prioritas. Oke. Jadi pemerintah tuh harus mengintegrasikan peran pemerintah dan peran masyarakat. Mereka harus punya jadi satu nih, kayak dari yang terdalam dulu baru keluar. Oke. Jadi kayak prioritasnya kita minta dari yang dalam dulu, dari yang di pelosok-pelosok tuh harus sejahtera dulu baru keluar. Jadi lebih mementingkan prioritas yang memang memerlukan peran pemerintah di masyarakat yang terdalam. Oke. Karena banyak masyarakat di desa, contohnya mungkin di bidang pendidikan ya. Masyarakat di desa itu khususnya milenial dan generasi Z itu banyak kekurangan pendidikan. Contohnya mungkin dari sekedar budaya di wilayah mereka pun mereka mungkin kurang memahami. Atau mungkin mereka mudah melupakan budaya tersebut. Jadi mungkin peran pemerintah skalanya lebih diprioritaskan lagi, diperhatikan lagi untuk menyatukan antara peran pemerintah dengan masyarakat. Oke, peran pemerintah dengan masyarakat. Yang saya garis bawahi dari Mbak Tasya adalah dari dalam dulu baru keluar. Iya. Emang selama ini melihatnya dari luar dulu baru ke dalam atau seperti apa? Kayaknya pemerintah sekarang lebih, contohnya kayak mau memindahkan ibu kota ya. Kayak mereka lebih membaguskan di situ dulu nih dibanding yang di daerahnya sendiri gitu loh. Oke. Iya.
Harapannya Mbak Tasya yang di daerah dulu baru bagus baru. Ya, baru yang keluar. Oke. Jadi sejahtera dulu nih, yang dalam baru sejahtera keluar. Baik, Mas Ihsan, bagaimana tanggapannya terkait dengan Mbak Tasya tadi? Kalau Mbak Tasya kan menginginkannya dari dalam dulu baru keluar. Mas Ihsan pengennya di luar dulu baru ke dalam atau gimana? Jadi memang terkait apa yang disampaikan oleh Mbak Tasya tadi, isu pendidikan itu menjadi isu yang cukup seksi ya, khususnya di kalangan para siswa, para mahasiswa ataupun dosen ataupun civitas akademika. Karena memang saat ini ketika dilihat seharusnya kan arahan dari Undang-Undang Dasar itu APBN ataupun APBD itu mewajibkan minimal 20% harus disalurkan kepada pendidikan. Tapi faktanya saat ini, nah kita pernah mendengar lah, ataupun teman-teman yang di Sumatera Selatan khususnya, pernah mendengar ada yang namanya sekolah gratis, program dari Bapak Gubernur ya kan. Jadi memang sekolah gratis itu suatu program yang bisa menjadi tools ataupun alat untuk mencukupi kebutuhan pendidikan yang ada di desa-desa khususnya di Sumatera Selatan. Karena kita harus melihat di Sumatera Selatan khususnya. Nah, ataupun terkait dengan riset-riset. Saya pernah ikut riset tapi dengan dosen dengan budget sekian tapi permintaannya banyak. Nah, itu kan tidak selaras dengan arahan dari undang-undang mewajibkan minimal 20% dari APBN ataupun APBD. Tapi faktanya saat ini kita melihat masih banyak teman-teman kita, khususnya kaum-kaum yang dari siswa ke mahasiswa itu tidak mendapatkan pendidikan. Bahkan kebutuhan kuota dari mahasiswa itu pun kita lihat misal ada 10 juta siswa itu yang mendapatkan kursi mahasiswa itu sekitar 20%. Nah, itu menjadi prioritas kita bersama. Bagaimana kemudian isu pendidikan adalah isu yang presisi. Yang kedua adalah isu kesehatan. Oke, baik. Isu pendidikan, isu yang seksi. Ini menarik nih, karena memang baru-baru ini juga di Kota Palembang sendiri baru melantik ya kan. Ini guru sekitar, mungkin salah satu solusi konkret gitu dari pemerintahan bahwasannya pemerintah mengangkat kurang lebih ada 1.200 sekian, saya dilupakan, itu guru yang diangkat menjadi P3K, kemudian juga di Banyu Asin ada 2.000 sekian yang diangkat menjadi P3K, dan mungkin ini menjadi salah satu solusi dari pemerintah yang ada saat ini. Dan tentunya kita berharap ini juga bisa mengangkat pendidikan-pendidikan yang ada di daerah-daerah tertinggal. Baik, kita back to topic lagi terkait dengan milenial dan juga politik saat ini. Mungkin Mbak Tasya, saya ke Mbak Tasya, seberapa penting gitu kalau mewakili dari milenial dan juga zilenial terkait dengan politik ini? Pentingnya itu ya menurut Mbak Tasya itu ya baik tentang kehidupan ataupun tentang kenegaraan dan lain sebagainya. Kalau mewakili pandangan milenial, Mbak Tasya seperti apa terkait dengan politik ini, Mbak? Oke, jadi untuk di generasi milenial dan generasi Z ini mungkin seperti topik awal masih skeptis dan masih banyak yang belum mau bersuara nih atau ikut berkontribusi di dunia politik. Tapi dalam jangka waktu dekat ini untuk para generasi milenial dan generasi Z ini mungkin harusnya sadar ya, karena mereka punya hak suara. Hak suara mereka itu penting untuk memilih pemimpin yang akan memimpin negara kita 5 tahun yang akan datang. Jadi menurut saya lebih baik untuk saat ini lebih mencari nih apa sih politik yang sekarang ini yang sedang hangat dan bagaimana cara kita memilih pemimpin yang baik, dan juga kita harus tahu nih program-program apa yang dijalankan atau dicalonkan oleh calon presiden kita saat ini, apakah relate dengan kehidupan kita, dengan kepentingan kita, dengan keperluan kita di masa depan atau tidak. Jangan hanya mungkin sekedar oh aku deket nih. Jangan, lebih baik kayak kita programnya apakah perlu nih untuk kita di masa depan. Mungkin kita di dunia pendidikan kita perlu beasiswa ke luar negeri atau keluar kota, atau di dunia kesehatan saat ini mungkin pasca COVID mungkin akan masih ada lagi virus-virus yang lainnya, apakah peran mereka ini akan sangat bertransformasi untuk kita ke depannya nanti. Oke, baik.
artinya kita mewakili milenial, kalau dari Mbak Tasya tadi harus melihat pemimpin itu ya Berdasarkan program. berdasarkan programnya. Visi Dan juga kata Mbak Tasya tadi mungkin sebagian besar zilenial dan milenial ini masih skeptis gitu. Iya. Nah, kalau dari versi Mas Ihsan, harusnya kita sebagai milenial dan juga zilenial, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik. Ini seperti apa harusnya, Mas? Jadi memang terkait dengan milenial dan zilenial ya kan. Nah, seperti yang data yang saya sampaikan di awal, milenial dan zilenial itu mendominasi penentuan calon pemimpin masa depan kita, khususnya di tahun politik yang akan datang. Oke. Nah, tapi yang harus menjadi catatan seperti yang disampaikan oleh Mbak Tasya, ya program-program apa saja yang ditawarkan oleh para pemimpin yang ada. Dan juga kan ketika kita lihat kita sebagai objek di dalam pusaran politik ini, seharusnya kita menjadi subjek di pusaran politik 2024. Nah, jangan sampai kita menjadi objek para pejabat ataupun yang ingin menjabat, baik itu legislatif ataupun eksekutif. Seharusnya kita menjadi subjek bagaimana menentukan arah masa depan Indonesia ataupun arah masa depan Sumatera Selatan itu sendiri. Kita ajak ngobrol para politisinya, calon politisinya. Emang bisa, Mas, ngajak ngobrol politisi, Mas? Ya. Emang politisinya mau, Mas, kira-kira, Mas? Atau gimana? Pernah? Nah, seharusnya sebagai para politisi, sebagai tokoh partai ya kan ataupun partai politik seharusnya membuka wadah itu untuk wadah-wadah menjadi pendidikan politik bagi kaum-kaum pemula seperti kami ini, kaum-kaum zilenial, kaum-kaum milenial. Seharusnya pendidikan politik itu bukan hanya saja untuk anggota partai, tapi untuk masyarakat pada umumnya, khususnya para pemula yang mungkin baru memasuki percobaan pertama dalam pemilihan presiden ataupun legislatif. Baik. Yang kita garis bawahi adalah rangkul kami para milenial, seperti itu ya, untuk Anda-Anda caleg, kemudian bacalek dan lain sebagainya, merangkul para milenial, mendengarkan dan juga memberikan arahan seperti itu. Baik, kita akan sama-sama ngobrol lagi terkait dengan pusaran politik milenial, tapi kita akan mengikuti lagu dari Windy and Friend terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat mengadu. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidak akan letih kakimu berlari, tidakkah semua yang akan mengerti. Beri waktu untuk bersadar sebentar, semua ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Menangislah, dan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempat
bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu berdiri, kalau lukamu biar aku obati. Tidak kau letih kakimu berlari, ada hal yang namanya mengerti. Beri waktu untuk bersadar sebentar, karena ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Hanya kau tak didengar. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama ustadz dan ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Sayur. Mas, sayur. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak yo. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Yes. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa, pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial, masih bersama saya Dika Saputra dan tentunya masih bersama dengan dua narasumber kami yang masih hadir di studio TVRI Sumatera Selatan, ada Mbak Tasya dan juga Mas Ihsan selaku dari aktivis dan juga dari humas corporate gitu ya, seperti itu ya, betul. Baik, sempat terputus tadi kita berbicara karena tadi asik dengerin lagu Windy and Friend biasa, ya kan. Kita lanjutin lagi obrolan kita. Terkait juga dengan isu-isu seksi di politik 2024, artinya memang harus mengharuskan politisi itu dekat dengan para kalangan milenial gitu ya. Tujuannya dekat mungkin supaya tahu nih, milenial supaya tahu program-program mereka seperti apa, cocok atau enggak, PHP atau enggak, seperti itu gitu kan ya. Nah, mewakili dari para milenial, kalian maunya para politisi itu seperti apa ke kalangan kalian, baik milenial maupun zilenial? Maunya merangkul atau seperti apa? Kalau dari Mbak Tasya seperti apa? Maunya yang merangkul ya, karena sebagai pemimpin atau sebagai aktivis politik juga, kayaknya kalau dekat secara fisik mungkin
nggak yang terlalu dibutuhkan masyarakat. Karena kita lebih memilih untuk dekat berdasarkan pemikiran juga. Oke. Jadi kita tuh kayak menyamakan persepsi apa sih yang dimau masyarakat. Mungkin bisa menyamakan programnya, oh ini yang dibutuhkan masyarakat, kita bisa implementasi program ini untuk mereka. Terus juga yang bisa beradaptasi dengan semakin majunya teknologi zaman sekarang. Karena kan kalau pemimpin yang nggak bisa beradaptasi itu kayak susah ya untuk mengikuti maunya milenial sama generasi Z zaman sekarang. Baik, artinya nggak cuma hadir secara fisik, tapi juga secara visi dan misi itu milenial juga harus tahu, berhak tahu gitu ya. Artinya nggak cuma dirangkul, tapi juga diajak ngobrol. Benar. Betul gitu ya. Betul. Karena nggak enak tuh kalau dirangkul doang tapi nggak diajak ngobrol. Iya. Dicuekin. Nah, dicuekin gitu. Baik, sebelum ke Mas Ihsan kita angkat telepon terlebih dahulu. Selamat sore, dengan siapa di mana? Baik, selamat sore, dengan siapa di mana, Ibu? Selamat sore juga, Mas Dika. Ya, dengan Ibu Saya siapa di mana? Ruli, Mas Dika. Ibu Ruli. Iya, Apa kabar Ibu Ruli? alhamdulillah sehat, baik. Ya. Lagi di seputaran mana ini Ibu Ruli? Sehat ini, baik ini. Iya. Ya di Palembang inilah. Palembang. Baik, silakan Bu Ruli dengan pertanyaannya. Saya sedikit, ya. Selamat sore, Baik, sore. Mbak Tasa dan Mas Ihsan, juga Mas Dika. Ya. Kalau saya menanggapi dari pembicaraan dari tadi, kalau saya sepakat apa yang dibicarakan Mbak Tasa maupun Mas Ihsan. Tolong dari pemerintahan beri kesempatan untuk yang katanya milenial ini kepada ya namanya kalau saya sebagai orang tua ya tenaga-tenaga seperti kalian berdua ini ya juga mahasiswa yang lain lah seperti yang berpotensi kan. Karena ini kalau kami yang tua ini harusnya berdiri di belakang, jangan di garda depan. Nah, jadi kita menanggapi apa suara masyarakat ini bagaimana. Nah, kita sebagai orang tua mengawasi untuk masa depan bangsa dan negara ini. Sebab kalau orangnya itulah rasanya sudah nggak tertarik. Nah, jadi kalau orang-orang seperti kalian ini kan berpotensi, jadi ada masukan dan secara IQ juga kami yang tua ini sudah melemah. Nah, jadi kalau seperti yang generasi penerus dimajukan, jadi kita bisa maju, didengar. Kan seperti kata Mbak Tasa yang di pedalaman itu bagaimana kalau hayal kita memikirkan untuk yang di depan, tapi yang ini bagaimana? Suara masyarakat ini harus didengar. Nah, sedangkan seperti Mbak Tasa, seperti ini masih muda ini, kerja kerasnya itu ya namanya tenaga masih fit, pemikiran juga. Nah, harus didengar. Sebagai orang tua, macam pemerintahan yang sudah banyak pengalaman, nah itu ya dibenahi seperti kita lihat sekarang, kayak Mbak Puan Maharani, kayak Mas Gibran. Kan kita senang lihatnya kan, seperti menteri yang olahraga ini. Nah, tapi yang tua-tua itu jangan diam aja gitu. Harus kira-kira, oh ini oleng, diluruskan gitu. Nah, tapi beri kesempatan, masukan. Itu kalau menurut saya. Jadi agar masyarakat ini nggak malas menanggapi pemerintah dan politik partai, hanya dekat pemilu aja. Nah gitu. Terima kasih, mohon maaf ya. Baik, terima kasih Ibu Ruli. Iya. Sehat selalu Ibu Ruli. Terima kasih Ibu Ruli di seputaran Palembang sudah bergabung bersama kami di 0711 311 454. Kami juga mengingatkan untuk pemirsa Anda di rumah yang ingin bergabung bersama kami, tentunya kami persilakan bergabung di 0711 311 454. Ibu Ruli tadi menyampaikan mungkin lebih testimoni ya. Iya, saya menanggapi seperti pendapat beliau terkait dengan politik yang sudah berjalan, mungkin sudah selama beliau muda, kemudian sudah menjadi seorang ibu, mungkin yang dirasakan seperti itu. Apakah kalian juga merasakan hal yang sama atau punya pandangan yang berbeda? Silakan Mas Ihsan. Baik, tadi disampaikan oleh Bu Ruli bagaimana kemudian seharusnya kan politik ini bukan diisi dalam tanda kutip kaum tua aja ya kan, tapi kaum muda harus berperan aktif. Nah itulah kenapa tadi saya menyampaikan seharusnya generasi milenial dan generasi zilenial ini harus menjadi subjek di dalam perputaran politik yang ada, khususnya di tahun politik 2024. Nah jadi ketika milenial dan zilenial ini menjadi subjek, nah
mereka lah yang menjadi penentu masa depan bangsa, khususnya Sumatera Selatan. Nah, kita inilah menjadi penentu masa depan bangsa, khususnya di Sumatera Selatan. Nah, bagaimana melihat pejabat-pejabat ataupun calon politisi mana yang menjadi yang terbaik lah dari yang baik. Nah, itulah tadi menyambung sepakat dengan Mbak Tasya, yaitu kaum milenial dan zilenial itu harus dirangkul, ataupun KPU atau Bawaslu harus membuat program bagaimana pendidikan politik di kaum zilenial ataupun milenial. Baik. Itu, Bang. Memberikan pendidikan politik bagi kaum milenial. Ini sudah mendekati mungkin sekitar 6 bulan lagi lah ya, 6-7 bulan lagi, artinya politik akan segera bergulir gitu. Yang kalian rasakan sendiri sampai dengan sejauh ini pendidikan politik khusus bagi para milenial, baik di kalangan di area pekerjaan, kantor dan lain sebagainya, ataupun di ruang lingkup mahasiswa, apakah sudah berjalan atau seperti apa, Mbak Tasya? Sejauh ini yang saya rasakan 0 ya untuk pendidikan politik. Apalagi kayak mungkin masih banyak yang skeptis dengan politik karena bingung nih memilih pemimpin yang mana. Seharusnya mungkin dari peran partainya dulu nih, gimana bisa memberikan edukasi untuk kaum milenial dapat berperan aktif dalam politik. Setelah kaum milenial dan Gen Z ini berperan aktif dalam politik, mungkin bisa mereka memberikan edukasi ke masyarakat. Kalaupun memang di era pemilu nanti ingin merangkul masyarakat yang tua. Karena masyarakat tua itu perlu nih informasi demi kesejahteraan mereka juga. Jadi dengan pendidikan politik kita mulai dari generasi Z, generasi milenial, setelah itu baru dari 2 generasi ini akan merangkul masyarakat yang di bawahnya yang memang yang sudah rentan dengan informasi atau kurang mendapatkan informasi dengan cepat. Baik, ini masih 0 menurut Mbak Tasya dan Mbak Tasya pun tidak merasakan bagaimana peran Bawaslu, kita katakan seperti itu, sebagai badan pengawas pemilu hadir dan memberikan pendidikan politik baik untuk kalangan milenial maupun zilenial. Untuk Anda di rumah yang masih ingin tahu seperti apa perbincangan saya bersama dengan 2 narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan, tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya Milenial. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial, masih bersama saya Diga Saputra dan tentu masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Mbak Tasya dan juga Mas Iksan. Sempat terputus tadi, komersial break, iklan yang terakhir, aman, tenang ya. Baik, harapan dari para milenial baik terkait dengan para caleg, kemudian juga capres dan lain sebagainya. Kalau dari Mbak Tasya tadi, pengennya dirangkul. Biar tahu program-program ke depannya dan zilenial dan milenial memberikan informasi kepada kalangan baby boomer atau juga para orang tua seperti itu. Kalau dari Mas Isan sendiri harapannya kepada para bacalek, kemudian juga capres misalkan, cawapres dan lain sebagainya ini seperti apa? Baik, yang jelas di tahun 2024 ini kita tidak hanya saja memilih calon presiden ataupun calon wakil presiden. Tidak memilih calon anggota DPR ataupun DPRD. Tidak pun memilih calon, kita tidak lupa bahwasanya di November 2024 itu memilih calon kepala daerah, baik itu wali kota ataupun gubernur. Nah, harapan-harapan ke depan untuk calon pemimpin masa depan, ya kita sebagai kaum milenial dan zilenial pasti punya kecemasan lah. Kecemasan terhadap lapangan kerja, kecemasan terhadap pendidikan, ataupun yang sifatnya umum ya pendidikan dan kesehatan. Nah, bagaimana kemudian seharusnya sebagai calon pejabat untuk di 2024 harus menghadirkan solusi-solusi alternatif terhadap kecemasan tersebut. Contohnya kecemasan lapangan kerja, contohnya kecemasan mau berobat tapi tidak ada uang. Contohnya kecemasan mau sekolah tapi tidak mampu untuk membayar UKT. Nah, harus mampu hadir di tengah-tengah di ruang tersebut. Dan bagaimana kemudian membuat program yang bagaimana berdampak langsung terhadap masyarakat itu sendiri. Oke. Nah, itu Bang. Jadi membuat program yang memang sifatnya in-depth gitu ya. Baik untuk kalangan milenial terkait dengan kecemasan-kecemasan yang ada di kalangan milenial tentang peluang kerja susah, yang dirasain seperti itu. Kemudian kesehatan, pendidikan, ini perlu hadir di dalam situ dan menjadikan program kerja di dalam masa jabatannya seperti itu ya. Baik, ada telepon yang masuk ya di 0711 311 454 tadi terkait dengan hal tersebut. Baik, nampaknya terputus, kami persilakan kembali tentunya untuk bergabung bersama kami di 0711 311 454. Terkait dengan tema kita pada sore hari ini, milenial di pusaran politik. Baik, saya ke Mbak Tasya lagi nih. Kita berbicara juga tentang isu yang sangat seksi, pendidikan gitu ya. Bagaimana Anda melihatnya? Sudah hampir katakanlah usia Indonesia merdeka itu sudah sangat-sangat dewasa untuk kategori sebuah bangsa gitu. Tahan terlebih dahulu, ada yang masuk ini. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Dengan Dimas di Oki. Mas Dimas ya? Di Oki ya? Baik, Mas Dimas, silakan Mas Dimas dengan pertanyaannya Mas Dimas. Sebenarnya mungkin bukan pertanyaan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan sama Iksan saja bahwa rata-rata politisi hari ini tidak benar-benar mewakili kita para kaum muda. Sehingga sebagai pemilih pemula, kita bahkan tidak merasa diwakili oleh calon manapun, oleh partai manapun. Entah kemudian komunikasi politik yang tidak sampai kepada kita, atau memang para calon-calonnya yang kurang secara pemikiran atau ide, sehingga kita tidak bisa berikan itu. Baik. Bagi saya kemudian, teman-teman yang hari ini cukup punya minat di dunia politik yang masih muda, harusnya lebih banyak bersuara seperti Isan dan Tasya hari ini. Supaya kita ini jadi lebih peka, karena jangan-jangan wajar kalau kita yang kaum muda ini nggak dapat panggung, nggak dapat atensi dari para caleg, karena kita ini sendiri juga udah nggak peka gitu. Nah, jadi ya saya cukup berterima kasih pada TVRI hari ini yang menghadirkan narasumber anak-anak muda yang peka pada politik. Semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi orang-orang yang seperti Tasya dan kita hari ini. Baik. Mungkin itu ya. Terima kasih Mas Dimas yang ada di OI. Ini merupakan sebuah sebuah katakanlah dilema yang dirasakan baik para milenial, bahkan Mas Dimas pun tidak merasakan diwakilkan oleh calon manapun sampai dengan detik ini gitu. Apakah kalian juga merasakan yang hal sama sampai detik ini? Kalau Mbak Tasya seperti apa, Mbak? Iya benar, sampai sekarang tuh belum ada ya yang mewakili
kayak calon-calon mewakili suara milenial. Mungkin nih yang paling riskan karena soal pendidikan ya. Di pelosok pun mungkin belum merata loh pendidikan yang didapatkan. Kayak misalnya kecil ya cita-cita masyarakat, mungkin khususnya untuk anak yang di bawah umur 7 tahun yang sebelum memasuki sekolah dasar mungkin mereka harus punya pengetahuan untuk bisa membaca, menghitung, dan itu kayak kita tuh kayak perlu loh buku saku gratis yang dibagikan ke masyarakat untuk anak-anak bahwa mereka tuh punya bekal sebelum masuk ke sekolah dasar. Gitu. Jadi dan kita kayak dikasih buku nih tentang budaya di sekitarnya bagaimana, karena itu akan membuat masyarakat itu wah, pemerintah perhatian nih sama pendidikan masyarakat, karena bahwa yang akan meneruskan pemimpin di masa yang akan datang itu adalah masyarakat-masyarakat di dalam tersebut. Jadi mereka harus punya kesempatan untuk mengeluarkan dirinya di zona nyamannya untuk demi memajukan bangsa. Baik, demi memajukan bangsa, ini kata-kata yang memang sering banget terdengar gitu ya. Hampir setiap memajukan bangsa, template memajukan banget ya. Bangsa gitu ya. Tapi pola memajukan bangsa mungkin ini juga yang menjadi hal yang kita juga harus mengetahui seperti apa polanya gitu ya. Dan ini juga diwakilkan bagi para bacalek, kemudian cawagup dan cagup dan lain sebagainya, capres dan cawapres dan lain juga sebagainya. Oke, Mas Ihsan mungkin sedikit saja menambahkan diskusi kita pada sore hari ini. Mewakili dari para milenial, mewakili milenial, pemimpin atau juga bacalek dan juga cawapres serta cagup seperti apa yang kalian inginkan gitu? Ya, yang jelas ya kan, seperti pendidikan, saya kan mendapat pendidikan politik khususnya, karena kan memang politik itu bukan politik terkait dengan pileg atau pilpres, tapi pendidikan politik itu pendidikan yang sadar terhadap realitas masyarakat yang ada, itu ada pendidikan politik. Saya mendapatkannya itu di Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, di HMI itu pun ya kan, pemimpin yang ideal itu ya pemimpin yang mungkin satu-satunya yang ada di dunia, yaitu ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang perlu kita mendekati karakteristiknya adalah karakteristik sidik, fatonah, amanah, dan tablik. Nah, itulah ciri-ciri pemimpin ideal. Pun sampai saat ini ketika kita melihat di sejarah nasional, ya Soekarno atau Bung Hatta ketika belum proklamasi, ya dia tidak mau ingin menikah. Setelah dia proklamasi menjadi wapres, dia tidak mampu membeli sepatu pantofel. Nah, itulah kesederhanaan pemimpin. Dan itu berkontradiktif dengan pemimpin pada masa kini. Nah, harusnya pemimpin ke depan itu menjaga nilai-nilai kesederhanaan dan juga membuat kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Itu, Bang. Oke, baik. Membuat kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Kalau dari Mbak Tasya? Aku lebih ke harapan aja ya, kayak berharap untuk pemimpin yang akan datang dapat lebih mendengarkan, menyamakan pemikiran, persepsi ke masyarakat, lebih mendekatkan apa yang harusnya dibutuhkan masyarakat, jangan lebih mementingkan kepentingan sendiri, dan juga tentukanlah skala prioritas untuk demi memajukan negeri ini, karena yang tinggal di negeri ini adalah kita semua. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih tentunya untuk Mbak Tasya. Mas Ihsan sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan, sudah berdiskusi bersama terkait dengan pusaran politik milenial menuju pemilu serentak tahun 2024. Dan juga terima kasih untuk saudara yang ada di rumah yang sudah menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial setiap hari Kamis pukul 17 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Terakhir, pemilu mengingatkan kita bukan hanya tentang hak, tetapi tentang tanggung jawab berkenegaraan. Itu dikatakan John F. Kennedy. Saya Dika Saputra, selamat sore, sampai jumpa di Suara Sriwijaya Milenial berikutnya.